Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Triananda, absen 2, NIM 1900070, PGSD 4A. Di sini saya akan membahas mengenai tugas perkembangan menurut teori Robert J. Havigers. Saya telah membaca dan mempelajari slide PowerPoint di Google Classroom tentang tugas-tugas perkembangan. Untuk itu, saya akan memperdalam tugas perkembangan rumusan dari Robert J. Havigers. Robert James Havigers lahir 5 Juni 1900 dan wafat 31 Januari 1991 adalah seorang ahli kimia dan fisikawan, pendidik dan ahli dalam perkembangan manusia dan penuaan. Beliau menjadi profesor pendidikan di Universitas Chicago di Komite Universitas untuk Pembangunan Manusia. Beliau bekerja di bidang penuaan. Havigers mengidentifikasi 6 tahapan utama dalam kehidupan manusia yang mencakup kelahiran hingga usia tua. Tugas perkembangan menurut Havigers. Havigers dalam Harlock mengemukakan mengenai tugas perkembangan, yaitu tugas yang muncul pada saat atau sekitar periode tertentu dari kehidupan individu. Jika berhasil meraihnya akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Namun, jika gagal menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang pertama, tingkat kecerdasan. Yang kedua, tingkat perkembangan anak apakah normal, lambat, atau mengalami kemunduran. Yang ketiga, kondisi fisik dan kesehatan. Yang keempat, ada atau tidaknya kesempatan untuk mempelajari ataupun bimbingan untuk dapat menguasai tugas-tugas perkembangan. Yang kelima, motivasi dari dalam diri maupun dari luar. Yang keenam, kreativitas. 6 tahap tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. Di antaranya belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar mengendalikan gerak badan, mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya, memperoleh stabilitas fisiologis, membentuk konsep-konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan fisik, belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua, kakak, adik, dan orang lain, belajar membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua, tugas perkembangan masa anak. Di antaranya mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan tertentu, membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya, mempelajari peranan yang sesuai dengan jenis kelamin, membina keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk kata hati, moralitas, dan nilai-nilai, memperoleh kebebasan diri, mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan lembaga sosial. Yang ketiga, tugas perkembangan masa remaja. Di antaranya memperoleh hubungan-hubungan baru dan lebih matang dengan yang sebaya dari kedua jenis kelamin, memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu, menerima fisik diri dan menggunakan badan secara efektif, memperoleh kebebasan diri, melepaskan ketergantungan diri dari orang tua dan orang dewasa lainnya, melakukan pemilihan dan persiapan untuk jabatan, memperoleh kebebasan ekonomi, persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara yang baik, memupuk dan memperoleh perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman berperilaku. Yang keempat, tugas perkembangan masa dewasa awal. Di antaranya memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri, memulai kehidupan berkeluarga, membimbing dan merawat anak, mengolah rumah tangga, memulai suatu jabatan, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, menemukan kelompok sosial yang cocok dan menarik. Yang kelima, tugas perkembangan masa setengah baya. Di antaranya memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara, membangun dan mempertahankan standar ekonomi, membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa, membina hubungan dengan pasangan hidup sebagai pribadi, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sendiri, menyesuaikan diri dengan pertambahan umur. Yang terakhir, tugas perkembangan masa orang tua. Di antaranya menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan, menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia usia lanjut, memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara, membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.